Hola semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan Mitsubishi Expander lagi viral. Ada yang nyeruduk Porsche yang, berapa miliar ya? Hampir 10 miliar kalau nggak salah. Luar biasa. Terus yang kedua, ada yang nyeruduk cafe. Terus ada lagi tuh Expander Cross yang viral. Katanya habis nyeruduk pagar sekolahan atau entah kenapa lah ya. Tapi yang jelas, itu menjadi bukti bahwa ada banyak sekali populasi Mitsubishi Expander karena memang mobil ini dipercaya sebagai mobil yang pastinya jadi pilihan untuk family car terbaik di Indonesia. Apalagi si Mitsubishi Expander yang kasta ultimate kayak gini dan warna hitam, ada warna putih di sebelahnya. Apa yang menarik daripada si Mitsubishi Expander yang pasti ini adalah mobil low MPV yang nyaman banget. Kenapa saya bilang mobil ini nyaman banget? Yang pertama, feel-nya untuk kaki-kaki itu feel-nya rasa Pajero, perpaduan antara Pajero dengan Outlander. Keras-kerasnya ala SUV, terus bantingannya ala Outlander. Waduh, itu mantap banget, sempurna banget. Dan buat kalian yang masih ragu dengan apa yang saya sampaikan tadi, saya sarankan untuk kalian langsung test drive dah. Untuk kalian mungkin yang sudah punya bayangan dengan Expander yang lama, mending kalian test drive Expander yang baru deh. Karena kedua mobil ini itu punya karakter yang berbeda dari sisi suspensi. Dari sisi tampilan juga ya udah berulang kali tak ulang-ulangi dalam beberapa video. Bahwa mobil ini kelihatan gagah dan tampan banget tuh kalau kita lihat di bagian samping kayak gini. Mobil ini memang kurang lebih udah berapa tahun modelnya kurang lebih sama karena edisi terbaru yang ini adalah edisi facelift bukan yang all new. Dari sejak pertama kali diluncurkan kurang lebih 2018 apa 2017 lupa-lupa itu masih menggunakan basis bodi yang kurang lebih sama hanya di facelift di bagian depannya aja. Tapi kalau kita bandingin sama mobil-mobil low MPV yang ada sekarang, mana yang kira-kira bisa menandingi gagah dan tampannya si Mitsubishi Expander ini. Inilah yang mengapa menjadikan mobil ini tetap menggunakan basis bodi yang sama dan pastinya satu hal yang menjadi key point daripada mobil ini adalah kenyamanan pada saat dikendarai kalau dibandingkan sama mobil-mobil sekelasnya. Nah, mobil ini kalau kita lihat juga di finishing dengan material yang kualitasnya pastinya oke banget, kualitasnya berkelas banget. Mulai dari bagian fasianya atau lampu depannya tuh kalau kita lihat lampu depannya pada pakai proji ya untuk bagian sebelah kanan dan kirinya, dan kalau kita lihat dari sini ini khas Mitsubishi banget dengan dynamic shield, lalu kemudian lampu yang seolah terintegrasi dengan grill memanjang dari ujung sana sampai ke lampu yang ada sebelah kanan. Andaikan di bagian bawah ada LED barnya juga, itu akan seolah-olah terkoneksi, tapi itu bakal jadi kelihatan rada norak ya. Ada sih yang kayak gitu yang sekelas ini juga, tapi nggak tahu. Nah, terus di bagian lampunya ini karena dia udah pakai proyektor dan bentuknya huruf T kayak palu-palunya Thor, maka ini yang membuat mobil ini jadi khas banget. Malam hari itu kelihatan kalau misalkan lampu Expander menyala, even cuman lampu atasnya DRL-nya yang menyala di sore hari, itu kental banget bahwa itu adalah Mitsubishi Expander. Kalau nggak Expander ya Nissan Livina lah ya, saudara kembarnya yang entah kenapa nggak dilanjutin proyeknya. Nah, kalau kita lihat dari sisi kualitas juga ya, mungkin ada di antara pesaingnya yang juga menggunakan lampu proyektor, tapi ini menggunakan 3 langsung lampu proyektor, 3 titik lampu proyektor dengan frame yang di bagian dalamnya itu dibikin di finishing dengan warna hitam. Itu membuat mobil ini jadi kelihatan nggak rame banget, simple untuk bagian lampunya. Andaikan di frame-nya itu dibikin atau di finishing warna chrome semacam yang ada di bagian reflektor dalamnya itu, wah kelihatan bakal mencolok banget sih ya. Tapi ini udah oke banget. Apalagi DRL-nya yang integrated dengan lampu sen yang di bagian atas ini, 2 titik ini juga yang membuat mobil ini jadi khas banget. Lampu sennya enak banget, apalagi kalau misalkan dimodif, dibikin sequential sampai ke ujung juga bisa, tergantung selera kalian. Dari sisi visibility pada saat mengemudi juga mobil ini pastinya kelas banget, karena kenapa? Ini kalau kita lihat spionnya itu stop ada di sini, jadi ada celah pandangan driver untuk tidak terganggu dengan blind spot, karena ini spionnya nggak ditaruh di ujung kaca depannya. Nah, ditaruhnya di sini, jadi ada pandangan dari sini. Dan ini kalau kita lihat kacanya itu cukup landai juga, sehingga dashboardnya rada panjang di bagian atas itu bisa berfungsi sebagai meja juga. Dan ini bawaannya, wiper bawaan mobil ini udah pakai wiper yang nih, dia udah pakai wiper yang hybrid kayak gini nih, hybrid yang juga lentur kayak gini nih. Dia pakai yang hybrid, jadi pastinya aman buat kaca juga. Nah, dua-duanya kayak gitu. Terus kalau kita lihat di bagian kaki-kakinya, rodanya, mobil ini udah pakai velg dengan ring atau lingkar 17, pastinya udah yang paling oke di kelasnya. Kita tunjukin dari sini nih. Kita tunjukin dari sini aja. Nah, nih.
Ini pakai profile velg yang kayak gini, dan ini keren banget perpaduan antara warna chrome dengan warna hitam glossy. Dan kalau kita lihat untuk bannya itu pakai Ensave dari Dunlop, bannya 205 55 R17, lingkar velgnya 17. Ini cocok banget untuk mobil-mobil low MPV. Dan kalau kita goyang-goyangin di bagian atas ini nggak limbung sama sekali. Ini nggak limbung. Kalau kita bandingkan sama generasi sebelumnya, memang generasi sebelumnya lebih limbung karena memang karakter suspensinya rada beda. Ini nggak, ini pastinya lebih oke punya. Nah, terus di bagian belakang nggak malu-maluin juga tuh, bagian interior sih sebenarnya oke. Nah, terus ini juga yang menarik. Mobil ini standar ya, bawaan pabriknya atau bawaan showroomnya atau dealernya itu udah dilengkapi dengan solar guard Saint-Gobain, nggak tahu nih Saint-Gobain ini maksudnya apa. Tapi udah pakai kaca film dari Solar Guard, which is ini oke banget. Dan itu nggak terang kelihatan nyampe ke bagian dalam, nggak yang terang banget, tapi nggak juga yang begitu gelap. Ini kalau nggak salah di 80 kali ya, 80 atau 60 kurang lebih. Nah terus bagian belakang juga nggak malu-maluin untuk desainnya, pastinya Mitsubishi Expander itu selalu gagah kalau kita lihat dari depan dan belakang. Nih di bagian ini huruf T juga, terus di bagian sebelah kanan juga sama. Dibikin huruf T juga, T-shape untuk kedua sisinya. Dan ini Ultimate yang warna putih juga Ultimate. So, kalian yang tertarik sama Mitsubishi Expander dan selama ini kepengen untuk memboyong Mitsubishi Expander, ini momen yang pas buat kalian. Karena kenapa? Lagi ada promo pastinya yang sangat amat menarik untuk si Mitsubishi Expander ini. Ada promo menarik yang recommended banget buat kalian yang selama ini kepengen untuk membawa pulang Mitsubishi Expander tapi kalian ngerasa harganya masih mahal. Manfaatkan promo sekarang juga dengan menghubungi nomor kontak kita yang ada di layar, di profile atau di deskripsi. Well, itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang salah dan keliru dari apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Kita ketemu pada update informasi otomotif yang seru dan menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.